Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rasanya seperti menemukan oase di tengah padang pasir ya teman-teman. Menyenangkan dan menunjukkan sekali tentunya. Kita menilik pada zaman sebelum Kartini memperjuangkan kesetaraan bagi wanita. Memang hak-hak untuk berekspresi bagi wanita dikatakan sangat minim dan terbatas tentunya. Bahkan hak-hak yang mudah kita dapatkan sebagai perempuan di zaman sekarang ini belum tentu bisa didapatkan pada semua wanita di zaman itu. Seperti misalnya hak untuk memperoleh pendidikan gitu. Di zaman itu mungkin hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu saja, seperti misalnya bangsawan ya. Nah, padahal wanita di sini dikatakan sebagai pembangun peradaban, dan saya kira istilah tersebut tidak berlebihan melihat memang peran wanita yang cukup besar ya. Sebagai wanita yang memang lahir dan besar di lingkungan Jawa pada umumnya, memang sudah tidak asing dengan penempatan wanita yang masih di bawah laki-laki seperti itu, dan itu memang hal yang tidak menyenangkan sekali ya teman-teman ya. Bersyukur sekali rasanya hidup sebagai perempuan di zaman sekarang ini, di mana kebebasan berekspresi terbuka luas dan kesetaraan derajat diakui. Bisa kita lihat perempuan di berbagai bidang di ranah publik juga ada perempuan, dan di sana sini mungkin sudah bisa kita lihat kemudahan bagi perempuan untuk memilih sendiri jalannya. Jadi terima kasih sekali, rasanya sangat senang atas jasa dari Bu Kartini sendiri. Terima kasih. Hidup di era milenial di mana perempuan sekarang ini sudah bebas berekspresi menjadikan saya menjadi perempuan yang lebih berani, dan di mana saya menjadi percaya diri bahwa derajat kita sebagai seorang manusia semuanya sama, dan kita bebas untuk mengasah, mengoptimalkan, dan mengeksplorasi diri kita sendiri tanpa adanya batasan-batasan dari gender ataupun dari stigma-stigma yang selama ini menyelimuti seorang perempuan. Dan jika saya hidup di zaman Kartini, mungkin saya akan menjadi seorang wanita Jawa yang patuh kepada aturan-aturan tersebut dan tidak dapat mengekspresikannya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan untuk saya, karena saya hidup di era milenial di mana saya sebagai perempuan telah dibebaskan dari segala belenggu-belenggu tersebut. Gimana sih rasanya hidup di zaman sekarang ini di mana perempuan sudah bebas dalam berekspresi? Mungkin zaman sekarang ini kita sudah merdeka ya, bebas dalam berpendapat, bebas dalam mengenyam pendidikan dan bekerja juga. Tetapi walaupun kita sudah merdeka, bebas dalam berekspresi, kita juga harus ada batasan-batasannya. Jangan sampai tabrakan dengan nilai-nilai budaya, dengan nilai-nilai adat kayak gitu. Jangan atas nama kemerdekaan terus kita bisa melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat, karena pada dasarnya kita itu ada aturan dari Tuhan, aturan dari negara, dan aturan dari masyarakat. Kalau kamu hidup di masa Kartini, kira-kira kamu bakal bagaimana? Mungkin masih berada di bawah stigma-stigma bahwasanya perempuan harus pandai memasak, pandai menjahit, pandai bersih-bersih, dan harus bisa dandan gitu. Apalagi di Jawa sendiri adat dan budayanya masih sangat kental dan terjaga. Walaupun masih ada sebagian yang menjustifikasi perempuan dengan stigma-stigma tersebut, karena pada dasarnya emang emansipasi perempuan di Indonesia tidak jauh dari hal-hal feminisme seperti itu. Halo, nama saya Nabila. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana perasaan saya menjadi perempuan di zaman sekarang. Perasaan saya menjadi perempuan yang hidup di zaman sekarang sangatlah senang, karena hak dan kebebasan berekspresi saya tidak dibatasi seperti zaman dahulu. Dan jikalau saya hidup di zaman dahulu atau di era Kartini, mungkin hidup saya akan terkungkung dan saya akan sangat penasaran dengan dunia luar. Terima kasih, semoga menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Perlu nggak sih jadi wanita yang cerdas? Perlu, karena ketika wanita
wanita memiliki kecerdasan dan wawasan luas, maka akan membuat semua orang terkagum dengan wanita itu. Itu menurutku. Dan ada pertanyaan, takut gak sama perempuan yang cerdas dan punya power? Kalau aku sih enggak, karena dalam kondisi tertentu tidak semua lelaki dapat mengerjakan hal itu semuanya. Dan kalau wanita itu punya power, dan ya itu sangat bagus bagi wanita itu. Gitu. Cerdas merupakan sebuah ketajaman dalam mengolah pemikiran, dan kecerdasan ada berbagai macam. Di antaranya ialah kecerdasan intelektualitas, kecerdasan emosi, serta kecerdasan spiritual. Hal itu wajib dimiliki oleh seorang wanita. Mengapa? Jika rumah diibaratkan sebuah tubuh dan pria adalah kepalanya, maka wanita adalah jantung yang akan memompa dan mengalirkan setiap darah kehidupan kepada seisi rumah. Wanita merupakan sebuah support system yang memberikan warna yang indah serta kasih sayang yang menyejukkan terhadap kehidupan manusia. Lalu, apakah saya akan takut terhadap wanita yang cerdas dan memiliki power? Tentu saja tidak. Kita sering mendengar bahwa seorang pria mengambil keputusan dengan logikanya, sedangkan wanita dengan hatinya. Hal itu tidak sepenuhnya salah, teman-teman. Dan dari situ, kita dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan wanita diciptakan untuk melengkapi apa yang pria miliki. Karena otak tidak akan berarti tanpa sebuah hati, dan sebuah kolaborasi tersebut akan menciptakan kehidupan yang lebih sempurna. Terima kasih. Kalau ditanya, perlu nggak sih perempuan itu buat jadi cerdas? Ya perlu banget dong. Soalnya kecerdasan perempuan sama kecerdasan laki-laki itu dua hal yang berbeda. Dan perbedaan itulah yang bikin dunia jadi lebih berwarna. Kalau menurut aku gitu. Kalau ada yang nanya lagi, apakah aku takut sama perempuan-perempuan yang cerdas dan punya power? Kenapa harus takut? Justru aku respect banget buat perempuan-perempuan yang kayak gitu. Dan hal itu tuh yang bikin aku tuh kayak, yang perempuan aja bisa, kenapa aku yang laki-laki nggak bisa gitu. Makanya aku respect banget sama perempuan-perempuan yang punya power, yang punya kecerdasan di atas rata-rata gitu. Terima kasih. Menurut saya di zaman sekarang ini sangat penting ya untuk wanita itu menjadi cerdas itu, atau ya mempunyai pendidikan yang emang tinggi lah. Karena ya di zaman sekarang ya sangat banyak orang-orang yang dimana membutuhkan SDM yang berpendidikan tinggi atau ya sesuai bidangnya lah. Dan juga kedepannya kan perempuan itu bakal berkeluarga dan juga mempunyai anak. Dalam hal mendidik juga membutuhkan ilmu begitu, dan juga di dalam hal keluarga kedepannya bisa membantu suami untuk mencari ya untuk menambah pendapatan lah. Karena ya walaupun nggak semua perempuan ingin atau mau untuk membantu suaminya mencari, istilahnya membantu dalam hal keuangan, tapi ya banyak juga wanita-wanita sekarang yang istilahnya berprofesi dan juga wanita-wanita karir gitu. Lalu kita ambil salah satu contoh, yakni Maudy Ayunda gitu. Maudy Ayunda kan sekarang lagi melanjutkan pendidikan di Stanford University. Itu bahkan menjadi kebanggaan untuk Indonesia sendiri gitu, bukan malah menjadi aib gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu contoh yang dimana wanita-wanita cerdas itu bukan menjadi aib, tapi bisa menjadi kebanggaan begitu. Menurut saya takut atau enggak ya, itu malah menambah jiwa kompetitif setiap orang gitu. Karena kalau misal itu masih menjadi persaingan yang sehat, ya kenapa enggak gitu. Karena perempuan juga mempunyai hak yang sama dari laki-laki. Karena kita sesama manusia gitu, untuk masalah mencari apapun hak-haknya, mungkin untuk masalah cerdas atau mempunyai power, ya itu hak mereka juga gitu loh, untuk menerima pendidikan yang layak, dan juga mungkin mendapat sebuah jabatan di suatu pekerjaan, itu juga mereka mempunyai hak tersebut gitu. Jadi kenapa enggak kalau misal persaingan itu sehat gitu.